Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Noval Rifki Pradana dari Prodi IPS dengan NIM 112301500.068. Hari ini saya akan menjelaskan tentang akhlak terhadap orang lain dan sesama makhluk, yaitu sifat sidik, amanah, tablik, dan fatona. Yang pertama, definisi sidik. Asidik berasal dari bahasa Arab yakni asidiku atau sidik yang berarti benar, nyata, atau berkata benar. Asidik artinya berkata jujur atau benar yang dimiliki oleh Rasulullah dalam menyampaikan wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ada karakteristik orang yang memiliki sifat asidik. Mengikuti jejak utama para nabi yang mencakup perbuatan, memiliki komitmen kuat terhadap Islam dan memiliki keimanan kepada Allah dan Rasulullah SAW, mendirikan sholat, menepati janji, serta menunaikan zakat. Yang keempat, tidak ragu berihtijat dengan harta dan jiwa. Selanjutnya keutamaan sifat sidik, itu memperoleh ketenangan jiwa, memperoleh keberkahan hidup, memperoleh keselamatan. Selanjutnya, definisi amanah. Menurut Al-Kafui dalam kitab Al-Kulliyat, amanah artinya segala sesuatu yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Dikatakan juga bahwa amanah adalah titipan yang dipercayakan kepada manusia. Amanah ini artinya suatu titipan yang benar-benar harus dijaga dan tidak boleh diingkari. Terlebih, amanah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia ini tugas keagamaan. Selanjutnya, jenis-jenis amanah. Yang pertama, amanah terhadap Allah Subhanahu wa taala, amanah terhadap sesama manusia, amanah terhadap diri sendiri. Lanjut ke definisi tablik. Tablik memiliki makna yang berarti penyampaian atau menyampaikan. Sedangkan secara istilah, tablik merupakan kegiatan menyampaikan ajaran Allah dan Rasul kepada orang lain ataupun umat muslim. Lanjut, kedudukan tablik. Kedudukan tablik sebagai bagian dari sistem dakwah, maksudnya adalah tablik memiliki beberapa unsur-unsur dakwah yang memuat dalam komponen unsur tablik tersebut. Yang kedua, kedudukan tablik sebagai operasional dakwah, artinya adalah di mana ajaran Islam tidak dapat diraih dengan hanya dengar, dipahami, dibaca, dilihat, dan dihayati ketika tidak disampaikan secara lisan maupun tulisan. Lanjut, fungsi-fungsi tablik. Pertama, fungsi tablik bagi makhluk yaitu meningkatkan pengetahuan agama dalam diri makhluk. Kedua, fungsi tablik dalam kegiatan tablik yaitu mengajak umat muslim untuk meningkatkan pemahaman dan pengalaman ajaran Islam serta memperkuat hubungan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, fungsi tablik sebagai mubalik, menjelaskan tugas balik dengan penuh didikan dan semangat, menghadapi tantangan dan rintangan dengan sabar serta tetap istiqomah. Lanjut, tata cara tablik. Bersikap lembut, tidak berarti besar dan tidak merusak. Menggunakan bahasa yang dapat mudah dimengerti dan mengutamakan musyawarah serta berdiskusi untuk mendapatkan kesepakatan bersama. Lanjut ke tujuan tablik. Tujuan tablik ini adalah sebenarnya untuk merealisasikan atau menyebarkan agama Islam dalam kehidupan sehari-hari. Terakhir, definisi fatona. Fatona merupakan kecerdasan intelektual, emosional, dan terutama pada hal spiritual, termasuk kebijaksanaan dalam berpikir dan bertindak. Dalam definisi sederhananya, fatona artinya cerdas. Arti fatona adalah cerdas, itu artinya seorang muslim yang hanya harus cerdas dalam menyampaikan amanat yang diberikan. Ciri-ciri fatona. Pertama, pandai memberi nasihat yang baik sehingga tidak sampai menyinggung perasaan orang lain. Kedua, pintar menyampaikan berita atau kabar kebaikan. Tiga, cerdas dalam bertutur kata dan berkomunikasi dalam mengajak kebaikan dengan beramar ma'ruf nahi munkar. Selanjutnya, keuntungan mempunyai sifat fatona. Sifat fatona memungkinkan seseorang untuk menemukan solusi paling efektif untuk setiap masalah yang dihadapi di segala aspek. Terakhir, ada manfaat dari sifat fatona. Jika kita cerdas, kita bisa menyebarkan ilmu yang kita miliki. Karena kita menuntut ilmu dan menyebarkan ilmu, kita akan mendapatkan pahala dan dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup segitu aja dari penjelasan dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan kata dan lainnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.